Asal event ya. Event ini yang sudah pasti itu DBL kalau kami bulan Maret. DBL. Kemarin DBL. 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 Iya, Di sini yang paling DBL. hype, iya, di sini paling hype DBL beli. Kalau IPL-nya lanjut, Sri Kandinya lanjut nggak, Sun? Iya. Apa benar seperti perkataan, apa cuman janji-janji palsu anggota dewan? Berat loh ini. Ini jangan diedit Mas Arvinsa. Tolong. Hah? Enggak lah, nggak diedit lah. Pasti apa, Mas? Pasti harus tahu. Gitu dong. Ngegos. Gitu dong. Rules itu number one. Saya bertanya. Ya, silakan. Nah, jadi begini, kemarin itu kan ada memang beberapa teman itu ketika mereka ditugasin yang sparring ini kan klub ya yang sparringnya. Kemudian mereka ini itu rata-rata klub ini mintanya itu 6 quarter. Nah, 6 quarter 15 menit dan itu hanya dipakai sendiri. Kemudian yang kedua itu jangan mau kalau kamu, soalnya dia memang yang disuruh wasit ini bagus gitu loh. Jadi kalau dia ndak ngewasit, sayang ndak diasah gitu. Tapi kalau dia ngewasit, dia sendiri dan sampai 6 quarter. Nah, itu pun 15 menit. Maksud kan dia orang kalau sudah capek, saya mikirnya begitu sih, kalau sudah capek ndak bakal dapat apa-apa gitu loh. Ndak bakal belajar apa-apa. Dia cuma disuruh niup aja tanpa belajar di situ ya kan. Nah, terus kemudian kita bilangin ke mereka, bilang kalau mau minta wasit hubungi langsung sama Korwas, bukan saya Sundit, bukan saya, ke Mami saat itu. Tapi dari Korwasnya sendiri itu malah nggak setuju kalau harus hubungin ke dia dulu gitu loh. Nah, di sini tuh saya tuh pengen bukan masalah bayaran sih sebenarnya. Jangan pakai satu wasit kalau memang harus sampai 6 quarter. Maksudnya di sini saya sudah wise kah kepada si anak itu gitu loh. Padahal anak ini sudah bagus dia, maksudnya bagus, posturnya bagus gitu loh. Knowledge-nya masih belum, kalau diasah ya insya Allah bagus juga sih. Sepengetahuan saya. Yang saya ingin tanyakan tuh apakah saya itu sudah bijak memberi saran seperti itu ke anak ini. Soalnya dia hampir setiap minggu itu 3 kali. Perjalanan dari tempat dia sparring ke rumahnya itu bisa sampai 45 menit. Dan cuma dibayar berapa? Itu. Jadi akhirnya akhir-akhir ini dia tuh mulai resah dengan, kayaknya dia mulai capek, tapi dia senang gitu ngelakuin itu. Sudah itu yang di otak saya sampai sekarang bingung saya mau bersikap apa ke dia itu. Mungkin kita dengerin Dia, ini ya, apa protokol prosedurnya penugasan wasit sparring dari Jakarta kali ya. betul. Mungkin beda-beda ya. Betul. Gimana Julio? Ya kalau di Jakarta ya untuk sparring sekarang ini ya lewat koordinator komisi wasit ketua banyak. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya memang sudah ada pegangan sparring sendiri ya langsung ke wasitnya. Cuma kalau yang klub-klub yang mungkin atau komunitas yang belum punya wasit memang disarankan ke ketua wasit Jakartanya. Nanti dari situlah nego terjadi itu di situ, nanti tinggal ngubungin wasit yang free-nya aja. Dan kalau untuk menanggapi Bang Yadi itu tadi, kalau menurut saya membandingkan sama Jakarta ya. Kalau itu di Jakarta mungkin nggak ada yang mau, Bang. Apa? Kalau kejadian yang Bang Yadi tadi bilang itu, dia kejadian di Jakarta, mungkin di Jakarta tuh jangankan ini wasitnya aja nggak akan mau untuk tip sparring itu gitu loh.
15 kali 6, 40.000. Kita nggak bicara money oriented ya. Betul kan namanya Cara dulu. Minimal kalau memang dia mau honornya memang segitu ya, saya lebih aware 2 sih. Betul. 2 Saya wasit minimal. juga bilang kayak gitu. Kalau kamu diminta sendiri, ajak aja 2 gitu loh. Diajak 2 pun ya nggak mau, timnya nggak mau. Mungkin mereka mikir bakal bayarannya nambah kali. Ya, intinya di komunikasi sih, Dik. Kalau masalah kayak gitu ya. Gimana, Dit? Intinya di komunikasi. Karena kalau yang masalah jadi apa namanya, kalau masalah Komwas kayak gitu tuh mungkin kitanya sendiri ya kan, misalnya ada klub minta tolong, Dik kamu wasit nih ya kan, nah kamu secara personal laporan ke Komwas gitu kan, Pak saya dimintain tolong tiup sparring ini kayak gitu. Nah terus untuk masalah yang 1 orang sampai 6 quarter 15 menit kayak gitu kan, nah itu kembali lagi sih ke komunikasi ke klubnya sih. Dalam arti gini, kita memang tidak bicara money oriented ya kan, tapi kita sendiri juga harus menghargai orang yang bertugas gitu kan. Nah, jadi saranku bilang aja ke klubnya ya kan, oke kok atau sapa Mas dan sebagainya. Oke Mas, kita nggak bicara tentang money oriented ya kan, tapi kita di sini juga kita perlu jam terbang untuk belajar ya kan. Oke lah, misalnya fee itu 40.000 ya kan, tapi mau tidak mau suka tidak suka demi daerahnya sendiri ya kan, demi kemajuan bersama dan sebagainya, ya udah itu aja dibagi orang 3 gitu kan. Itu kalau mau ya kan, itu kalau mau dalam arti pikirannya mau tuh gini, oke, kita sadar kalau ini demi daerahnya kita sendiri gitu kan. Tapi kalau misalnya mikirnya enggak atau mikirnya untuk duit dan lain sebagainya ya beda lagi gitu kan. Tapi kalau mikirnya untuk yuk bareng-bareng belajar bareng-bareng dan lain sebagainya, saranku sih ngono sih. Kamu komunikasikan sama temenmu, ya memang mampunya ya nggak apa-apa, dibagi aja orang 3. Bebannya ditanggung bareng-bareng gitu kan. Itu lebih enak sih. Ya betul. Kan klubnya bisa menyangkal, aku nggak mau pakai lebih dari 1 gitu kan. Nah tapi kamu jelasin dulu ya kan, bukan pembelaan, maksudnya pengertian si anak ini juga jauh ya kan. Terus kedua dia punya potensi gitu kan. Nah kalau tidak dimasukin sama peraturan atau cara membahasitin mungkin yang sebenarnya gitu kan, dia nggak dikasih ilmu yang event dan lain sebagainya, ya jadi percuma gitu kan. Ngono sih. Sharing dikit ya, kalau dikomunikasikan aja. Lanjut. Mas Vinca. Siap, lanjut. Oke, Langsung betul. aja, saut aja. Bagi pengalaman kalau di Bali ya. Kalau di Bali itu kan wasitnya jadi satu di dalam perkumpulan IWABA namanya. Kalau seandainya ada event misalnya ataupun sparring antar klub, biasanya Merpati yang ngadain sparring antar klub dia. Jadi kadang-kadang ngundang dari tim luar dia pertandingan di sana. Nah dari pihak klub itu langsung menghubungi Komwas dia. Nah dari Komwas itu kita sudah punya standar dalam artian untuk sekali turun wasit untuk level misalnya klub gitu, misalnya paling, maaf nih ya, bukan berarti berdasarkan money oriented ya, standarnya 1.000 kita di sini 4 quarter 15 menit biasanya dia minta 4 quarter 15 menit. Jadi kadang-kadang kalau seandainya dia pertandingannya misalnya berat, misalnya mengundang tim dari luar, dia biasanya tawar-menawar dengan Komwas. Nanti dari Komwas mengeluarkan surat tugas bahwa yang bertugas ke sana adalah wasit-wasit ini. Biasanya harus 2, minimal 2. Kalau di sini minimal 2. Sama seperti saran dari Mas Radit itu. Jadi ketika kita misalnya secara personal diminta untuk mewasiti, biasanya kita izin dulu ke Komwas.
izin mau ada wasit ini seperti ini, kita dibayar sekian, bisa enggak? Kalau seandainya enggak bisa, nanti saya minta untuk menghubungi klubnya, itu menghubungi Komwas gitu loh. Seperti itu biasanya kita di sini. Jadi wasit-wasit itu sudah jadi satu wadah. Jadi satu suara ketika kita minta wasit, klub minta pertandingan minta wasit, ya sudah. Kalau satu wasit kayaknya untuk proses belajar misalnya mekanikot dan lain sebagainya, kerjasama di tim untuk wasit sulit kayaknya deh. Kalau kita ngwasitin satu, nggak dapat kita kan. Sama. Kalau dulu juga di Pontianak juga kayak gitu. Kalau misalnya sparring itu pihak klub ataupun pihak yang mau bertanding mintanya paling satu. Cuman ya yang dibenahi itu ya dari wasitnya sendiri. Kalau misalnya pihak klubnya mau satu, ya wasitnya nggak mau gitu kan. Kalau mau ya dua. Kalau nggak mau ya udah nggak usah pakai wasit sama sekali. Bukan berarti kita bukan tentang bayarannya ya, bukan tentang bayarannya. Kalau wasit itu ya dua gitu kan, minimal dua di lapangan. Kalau udah satu itu percuma rasanya ngewasit. Percuma dalam artian kita nggak bisa cover semua wilayah, terutama out gitu kan. Bola-bola out, steal apa segala macam yang nggak mungkin tercover semua, percuma gitu kan. Makanya kalaupun jadi jangan tergantung dari ya resikonya kita nggak dapat panggilan sih dari klub yang mau sparring apa segala macam. Saya rasa itu nggak masalah gitu kan. Toh kita di situ bukan cari bayarannya sebenarnya gitu kan. Walaupun ya siapa sih nggak butuh uang. Cuman kan nggak enak gitu kan kalau wasit cuma sendiri. Udah gitu waktunya juga udah sampai 6 quarter, udah di luar peraturan basket sama sekali gitu. Kalau misalnya 4 quarter, terus 1 quarternya 12 menit, 15 menit, tapi waktunya jalan terus, ya, nggak masalah gitu. Tapi kalau udah sampai 6 quarter, main apa 6 quarter? Betul. Ya maksudnya ya karena saya juga di sini kan Komwas juga di Kalimantan Barat gitu kan. Jadi saya juga omongin ke teman-teman ya, kita fokusnya dulu benahin diri kita dulu gitu kan. Kita harus komitmen dulu sama kita, jangan sampai gara-gara bayar. Kalau menurut saya untuk personal misalnya dari pelatih minta sama Komwasnya apa segala macam, saya nggak membatasi itu. Boleh minta langsung ke personalnya, yang penting ya itu saya minta jangan sampai 1 orang gitu kan. Minimal berdua. Untuk bayarannya seperti apa ya terserah lah, nego sama wasitnya yang bertugas. Kalau itu sih gitu sih kalau saya. Benahinnya ya pelan-pelan. Karena wasit itu invisible ya, invisible ya. Iya, Invisible. dibutuhkan tapi nggak tahu mana. Invisible man. Lapangan seru invisible, di luar juga invisible. Belum lagi ada kasus sparring nih. Dilema. Sparring, mau datang sparring, terus lapangannya nggak bisa dipakai, bocor, hujan, atau timnya salah satunya nggak jadi datang, kita udah ke lapangan, akhirnya nggak jadi sparring. Nggak dibayar. Nggak dibayar juga kan jadinya kan. Udah datang 45 menit tadi dari perjalanan dari rumah. Gimana gitu Mas Yati, kalau denger kayak gitu mau ngasih pengertian apa? Kalau itu benar-benar invisible. Kalau yang kejadian begitu sudah datang tapi nggak jadi sparring ya. Iya. Pengorbanan. Kalau misalnya Mas Arpinsa jadi yang punya tim misalnya, terus saya Mas Pardi sama Sunsia datang tapi nggak jadi sparring, kira-kira Mas Arpinsa mau bayar kami enggak? Kira. Enggak mau bayar. Karena kewajibannya kan mewasiti. Karena kewajibannya kan mewasiti. Belum mewasiti berarti kan belum dibayar. Posisinya. Enggak. Ya juga ya sih. Harusnya sih dibayar kurang lebih separuh lah, transportnya dibayar. Warnanya. Kalau di Medan sih kayak gitu, Vin. Ini nih, udah pernah nih. Halo? Gimana ya Bang Manda? Kalau di Medan biasanya kan, pada saat itu nelponnya kan biasanya sehari sebelum gitu kan. Nah, jadi kita udah konfirmasi dulu tuh sebelum jam pertandingan. Nah, kalau misalnya ada kendala-kendala, contoh apalagi
kalau misalnya sparringnya itu di outdoor. Nah, kadang kan kalau hujan gitu kan kita nggak tahu kondisi cuaca. Pernah ya Halo, tapi ya? Gimana? Pernah ya? Pernah kejadian ya berarti? Ya. Pernah, sering malah. Terutama untuk yang di outdoor kan. Jadi kalau misalnya hujan, wasitnya udah datang, nah itu dapat uang transport minimal 50% dari uang wasitnya gitu. Oke. Enak dong Medan. Sama yang nanggapin yang tadi juga, Vin. Kalau di Medan sih kita udah buat konsep ya. Jadi di wabah Sumut itu udah dibuat konsep. Kalau niup sparring itu memang harus berdua. Gitu. Jadi semua klub, semua tim yang mau sparring tuh dia udah tahu pasti bakal harus manggil wasit orang. Jadi tanpa ada ini lagi. Terus kita juga udah buat harga, maksudnya bayaran wasitnya itu ada standar minimal gitu loh. Jadi untuk cegah kalau misalnya tawar-menawar gitu kan, banyak nanti takutnya kalau misalnya ada salah satu wasit gitu yang ngasih harga murah, ya kan? Nanti dia aja yang dipanggil, yang lain jadi nggak dapat apa sih namanya kebagian lah gitu ya jam terbangnya. Ya, yang murah aja bisa sosial. Jadi standar minimalnya itu jadi pada klub tuh pada ngambil yang murah aja gitu kan. Nah, jadi dibuatlah standar minimalnya gitu. Formulanya tinggal dipilih nanti nih. Kan teman-teman udah ngasih formula A, B, C, D, pengalaman A, B, C, D. Nah, tinggal diolah aja. Yang cocok yang mana? Iya. Karena di setiap daerah kan beda-beda ya. Karakternya juga beda-beda. Setiap daerah kan juga ada yang pakai seragam, nggak pakai seragam. Nah, kalau sparring pakai seragam atau enggak, setuju yang mana ini? Kalau saya sih setuju yang nggak pakai seragam. Ya, itu kan. Yang di Jakarta? Pakai seragam, wajib. Seragam. Di Jakarta ada yang nggak pakai, tapi kebanyakan pakai seragam. Ada tapi celana pendek nggak? Saya setuju. Kalau di tempatku harus seragam dia, harus pakai baju wasit dia, celana panjang hitam, harus pakai baju itu dia. Tapi kalau sparring, kalau yang itu mungkin kalau di Bali begitu ya, tapi saya lebih enaknya kayaknya. Sparringnya juga pakaian seragam dia. Ya. Pakai seragam klubnya. Bikin seragam untuk sparring. Kalau di Jatim gitu sih. Ke Jogja, Wir. Kalau di Jatim tetap sih pakai seragam ya. Di Malang ya. Di Malang tetap pakai seragam. Mungkin ada di beberapa kota lain yang misalkan pakai celana pendek, tetap seragam. Dia buat seragam khusus sparring sendiri, khusus untuk event resmi sendiri. Mungkin ada yang seperti itu. Jadi mungkin kalau pas sparring pakai celana pendek, kayak wasit Restrian gitu, itu bisa betul. Ada beberapa sih kayak gitu. Iya sih. Macam-macam. Tapi kalau aku lebih setuju kayak gitu ya. Jadi punya sparring ada seragam sendiri. Nanti ketika event resmi pakai yang formal tuh. Seragam event lah. Kaos lah. Seragam. Tetap abu-abu dong. Kalau aku lebih setujunya kaos kutungan. Ojo. Kalau aku hings. Kalau aku lebih setujunya tergantung siapa dulu yang sparring. Katakan saya di Solo nih, terus ada tim Solo lawan tim Jogja atau tim Solo IPL ya? Semarang. Ya apapun itulah timnya yang dari resmi gitu kan, klub bagus atau klub yang berseragam juga, nanti kita ngikutin seragam. Tergantung timnya bagus atau enggak. Tapi kalau SMA katakan, SMA
yang diwasitin itu seragamnya beda-beda. Walaupun pakai putih, tapi ada yang putih, pokoknya warnanya putih. Ada kaos, ada ini, ada itu, nggak ada nomornya. Bukan seragam sekolahnya ya. Ya, bukan seragam sekolahnya. Terus yang gelap itu ada hitam, biru, merah, ya pokoknya bukan putih lah gitu kan. Nah, kayaknya tuh Kembang camping lah. wasitnya pakai seragam rapi itu malah jadi Lucu. apain sih aku ini gitu loh. Lucu gitu loh. Nah, kadang Loh, kan invisible. Anda jangan merasa ada dong di sini. kita udah klik pakai seragam wasit Kebijakan daerah warna beda-beda. panjang, yang diwasitin nggak seragaman. Nah, kalau aku sih mungkin lebih Malah cosplay. nah kalau Cosplay. mungkin gitu. Mungkin di Bali gitu Bli. Kalau misalnya diwasitin nggak pakai seragam gimana Bli? Tapi Tetap biasanya seragaman. yang undang-undang untuk apa namanya untuk UAS itu biasanya dia pakai seragam. Jadi kalau misalnya tim SMA sparring misalnya ke SMA lain misalnya biasanya dipakai seragam dia pertandingan. Bawa tim baju kaos seragamnya dia. Jarang sih jadi mereka enggak pakai seragam barengan seperti itu. Iya. Ya kita berusaha untuk menerapkan juga sih ketika dia tidak pakai seragam dalam timnya dia nggak boleh main seperti itu. Kita berusaha untuk menerapkan itu. Kalau beda bajunya sudah nggak boleh main. Kita berusaha Mulai untuk sparring udah ketat Bir. Udah ketat. Karena saya tapi pernah kalau Iya, saya pernah karena disuruh pakai seragam, wajib sparring pakai seragam. Akhirnya saya tuh nggak pernah ngambil sparring. Karena cuci bajunya males. Itu dia. Sombong amat. Berarti terlalu banyak sparringan, Pak. Wah, Berarti di Bener, Solo bener. banyak sparringan. Iya nggak ngerti ya kalau di Solo itu sebelum musim pandemi itu sebulan sekali itu pasti ada event dan jadwalnya tuh enak itu. Kalau di Jakarta mungkin ada yang crash itu kan jadwalnya. Di Solo itu sebulan bisa sekali, sebulan 2 kali, tapi continue gitu. Rutin. Jadi enak, gitu. Jadi yang penting rutin ya Mas. Yang penting rutin, betul. Yang penting rutin. Bisa pendapatan ya. Yang penting kan mendapat. Iya. Rutin. Lama-lama rutin. UMR. Solo UMR namanya. Kalau dengar di Jakarta kan hektik banget ya Julio ya. Pada satu tanggal itu bisa ada 3-4 event gitu kan. Nah itu gimana Kalau Solo UMR ngatur wasitnya tuh? Ya kalau di Jakarta ini konteksnya apa nih Bang? Lagi event apa kayak sparring tadi gitu? Kita ke event lah. Sparringnya tadi kayak udah lah. Oh, yang jelas ketika sparring berhalangan bentrok sama event harus lebih diutamakan. Itu wajib hukumnya. Kalau sampai ketahuan ya mungkin ada kebijakan dari pengurus nantinya kan gitu. Cuma kalau untuk event kita ada banyak bentrok ya dilihat lagi kondisi di lapangannya Bang. Kalau memang wasitnya udah cukup di situ ya kita nggak usah kesana lagi kan misalnya gitu. Misalnya kita harus ke tempat B. Ternyata di tempat B wasitnya tuh udah cukup untuk berapa pertandingan. Kita nggak usah ke tempat B lagi. Bisa sampai kurang gitu wasitnya ya, Julio ya? Kurang. Kita nggak rekor sih. Kita pernah sampai kejadian itu 2 lapangan cuma 2 wasit event Bang. Event 2 wasit. Iya 2 lapangan 2 wasit. Jadi 1 lapangan 1 wasit event resmi antar SMA. Itu sampai begitu. Biar bisa jalan semua ya. Iya, karena buat jalan semua, terus wasitnya pun sebenarnya kalau memang semua fokus di wasit, mungkin bisa ketutup ya. Cuma kan kita nggak bisa ngehalangin orang yang mau sambil kerja juga kan. Kalau sambil kerja itu kita nggak bisa paksain. Jadinya ya kurang terus jatuhnya. Makanya setiap tahun DKI nambah, tapi tetap aja kurang. Gitu sih Bang. Banyak yang kerja mungkin ya. Jadi di jam-jam tertentu jam-jam tertentu aja yang bisa tugas. Iya, kayak bisanya yang pulang kerja. Rata-rata Iya. kan begitu.
di Jakarta itu wasit sampai kurang gitu. Di daerahmu bagaimana teman-teman? Maksudnya kurang gimana nih Julio? Kurang jumlah orangnya atau kurang gimana nih? Kalau di Sumsel kebetulan kita kurang orang juga sih. Kalau kayak di Sumsel tuh, kalau khususnya di Palembang aja tuh, yang paling banyak itu jumlah seniornya yang paling banyak. Malah juniornya lebih sedikit gitu. Terus permasalahan kita di Sumsel, yang muda-muda itu lebih kurang termotivasi untuk jadi wasit dia gitu. Apalagi kalau sudah ketemu dengan latihan fisik gitu kan. Terus juga ketemu dengan rules. Mereka udah pusing gitu. Pengennya tugas gitu kan. Tugas, tiup, terus pulang bawa uang. Itu susahnya tuh. Kalau jumlah wasit sih, kalau dibilang kurang, ketika ada event kayak event-event rutin kayak Porprov gitu kan. DBL gitu kan. Kalau dibilang kurang sih nggak kurang. Tapi kalau dibilang pengen maju itu, yang pengen maju itu susah, yang sulit dicari. Lebih kurangnya seperti itu sih. Kalau dibilang kayak tadi kan ditanya teman-teman satu-satu masalah event. Event gimana di situ selama pandemi. Kalau di khususnya Kota Palembang ya, kebetulan saya kan, sebenarnya saya ini bukan wasit Kota Palembang. Saya tuh wasit di kabupaten lainnya gitu kan. Cuma lebih dekat ke Kota Palembang gitu kan. Kalau untuk khusus Kota Palembang selama pandemi, alhamdulillah setelah Lebaran itu udah mulai ada yang sparring gitu kan. Malah ada juga yang ngadain apa event-event biasa yang nggak resmi gitu sudah mulai ada gitu. Tapi ya itu tadi wasitnya dibilang kurang nggak terlalu. Kalau dibilang ada ya ada, tapi kualitasnya ya segitu-gitu aja gitu. Kira-kira teman-teman ada solusi nggak? Ya persaingannya agak kurang kalau masalah itu. Pindahlah ke Jatim lah yuk. Persaingannya itu istimewa. Ngeri loh. Gimana Mas Radit? Jatim nggak ada zona nyaman loh. Saya sampai pindah loh Leo. Sampai pindah Pemprov. Gak kuat. Nah itu jadi kalau misalnya di ya dipindah. Hah? Ya, diusir Mas Johan. Bukannya tetap di NTB ya, nggak pernah pindah. Gimana Mas? Tapi ada loh wasit kita di Sumsel dari Jatim 1 orang. Alhamdulillah. Pindah dari Jatim 1 orang, terus dari Jateng juga ada 1 orang. Dari Jatim ada pindah ke Jateng 1 orang. Iya. 1 orang. Iya. Pindah semua dari Jatim. Pindah semua. Kita pindah ke Medan. Gimana Medan? Gak enak. DKI OTW 1 ke Jateng. Ke Jogja. Siapa lagi tuh? Bang itu ya. Sama gimana Manda? Kita ke Medan dulu guys. Bang Munif. Itu. Ya kalau di Jakarta kan wasitnya sama eventnya itu banyak. Nah, eventnya daripada wasitnya malah. Nah gitu. Gimana? Kalau Medan sih, kalau bisa dibilang cukup lah, cukup. Cuma kalau misalnya ketemu jadwal yang bentrok-bentrok eventnya, nah itu kadang mau jadi kurang juga. Cuma nggak sih yang kalau bentrok-bentrok gitu. Nah sama kasusnya kayak di Palembang juga gitu tuh. Lebih kurang. Dan terus juga daerah kayaknya gitu nih. Minat untuk wasit itu yang kurang juga sih. Bibit-bibitnya jadi kurang di sini. Susah nyari bibitnya gitu. Yep. Jadi hampir sama tuh permasalahannya tuh sama di regenerasi. Sumsel juga kayak gitu. Regenerasi ya betul. Makanya bingung juga gimana caranya untuk naikkan minat untuk jadi wasit gitu ya. Yep. Pepi bisa jawab Pepi. Harus dibuat pembinaan wasit dari kecil. Pepi, kita dengerin Pepi itu punya solusi Pepi. Kalau untuk solusi kayaknya nggak ada sih Bang, karena masalahnya di Medan, di Palembang sama Manado kayaknya sama. Oh sama. Kalau saya lihat di Manado,
wasitnya itu 14 orang yang sering nugas, tapi ada 4 orang yang lisensinya itu udah mati dari tahun 2013, 14. Dan mereka itu dikasih pengecualian dari Pemprov untuk tetap bisa nugas karena nggak ada bibit-bibit baru yang mau masuk jadi wasit. Jadi orangnya itu aja. Iya. Sama kayak gitu juga di sini. Sama Kalau kan? saya lihat sih fenomena di sini tuh kayak gini, yang muda-muda itu kebanyakan takut. Nah, Kayak sama. apa? Takut. Kalau ngelihat pelatih yang kebanyakan protes gitu kan, yang nanya-nanya, mereka takut salah jawab atau takut dimarahin gitu kan. Jadi minat mereka untuk jadi wasit itu berkurang kayak gitu. Ditambah lagi apa? Euforia penontonnya lebih agak gimana-gimana gitu ya kan. Ngeri. Benar. Ngeri gitu. Ya, mungkin teman-teman yang di sana ada solusi kali ya. Ya bisa masukannya untuk kita yang di daerah. Terus juga ada apa? Salah satu wasit muda gitu kan yang pernah curhat ke saya gitu kan. Dia bilang kayak gini. Apa sih spesialnya jadi wasit gitu? Apa sih yang bisa dibanggain jadi wasit gitu kan? Nah, berarti poin pertamanya adalah kita harus mengubah mindset orang lain bagaimana jadi wasit itu bisa jadi lebih baik gitu. Maksudnya bisa mengubah kehidupan mereka jadi lebih baik gitu dengan wasit itu tadi gitu kan. Jadi permasalahannya saya ambil titik poinnya satu di Sumsel itu adalah mindsetnya itu. Gimana cara mengubah mindset mereka bahwa pekerjaan menjadi seorang wasit itu adalah pekerjaan yang membanggakan gitu kan. Itu aja sih. Tapi nggak tahu kalau teman-teman ada solusi yang lebih baik, boleh di-share gitu. Kalau Kami perlu rata-rata, masukan. ya. Oh, kalau rata-rata di tempatku di sini itu ya, spesifiknya di Solo ya. Rata-rata wasit muda itu dia orang yang belajar dari mahasiswa, terus kayak fakultas olahraga gitu, dia ada yang jadi minat di atlet sama ada jadi minat di wasit. Nah, wasitnya itu dia diikutin ke anggotanya Solo, anggotanya Arevo namanya di sini, Asosiasi Referee Solo gitu kan. Nah, dari mereka dikasih jam terbang di situ. Dan masih kuliah kan, masih kuliah dapat penghasilan dari wasit itu kayak juga alhamdulillah lah, nggak sedikit gitu kan. Nah, dari situ mereka terus ngerti ada wasit apa yang udah pernah naik pesawat karena wasit, ada yang pernah wasitin di liga yang paling tinggi, bisa nonton di live streaming. Oh, aku bisa lihat masnya ini di live streaming. Nah, mungkin di sini salah satunya faktor itu yang bikin teman-teman muda itu pengen blow up ke wasit. Walaupun wasit invisible, tapi paling enggak kita bisa nonton diri kita sendiri di live streaming lah gitu kan. Bisa posting-posting foto koper ada di samping pesawat gitu-gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu, Leo. Mungkin yang teman-teman yang lain ada ini apa yang mau nambahin? Sunsyah gimana Jawa Timur wasit mudanya? Hampir sama sih, Sa. Kalau di Malang ya, di Malang kita itu kebantu dengan mahasiswa-mahasiswa yang jurusan olahraga sih. Memang ada kalau di Malang itu ada kampus yang jurusan olahraga. Kebetulan dia punya tim basket, ada apa UKM ya. UKM itu ada yang jadi pemain, ada yang jadi wasit. Itu kalau sekarang itu ada ya banyak, lumayan banyak sih yang lulusan atau yang masih kuliah juga itu di UKM, dia akhirnya gabung di Perbasi. Jadi kalau ada event jam terbang, awalnya dia dari situ, dari jam terbang, dari tugas mungkin dapat bisa dapat uang saku ya, dapat uang saku yang lebih.
dan akhirnya diterusin kok ada yang bisa prospek untuk naik ke atas akhirnya bisa jalan-jalan. Nah, mungkin kita apa menarik minatnya dari situ sih. Kalau dulu aku sendiri promosi ya. Iya. Ya, motivasinya Sunsa sendiri piye? Iya, motivasiku dulu memang karena aku gak bisa jadi pemain dan aku gak punya prestasi di olahraga, akhirnya nyoba-nyoba bersama wasit kan. Nyoba-nyoba akhirnya kok enak, akhirnya ya beli pulsa bisa jajan lebih lah, bisa jajan lebih bisa jajan lebih dan akhirnya ke mana, ke Lombok waktu itu kayak. Jadi waktu itu ke Lombok kan ya, Lombok ada event, akhirnya diajak, ternyata enak jadi wasit. Aku bisa ke Lombok, jalan-jalan gratis lah, dibayar juga. Akhirnya ya kita nggak bisa pungkiri, kalau aku nggak bisa pungkiri bahwa itu jadi faktor yang apa, menjadi peminat. Nah ini yang jadi minatnya makin besar, makin ingin terus diwasit. Jadi aku udah segini, coba lagi push lagi lebih tinggi, ternyata bisa. Akhirnya ke mana-mana, ke Jakarta gitu kan, kemarin sampai nyoba ke Medan pun akhirnya bisa. Ya itu minat tertinggi sih, minat yang menjadi salah satu faktor utama yang bisa menarik untuk yang lainnya. Akhirnya kan adik-adiknya kan, Mas Iki gara-gara wasit bisa kesini. Itu berarti lebih memberikan contoh lah ya. Ya, tapi memberikan nggak bisa dipungkiri bahwa itu juga ada perjuangannya gitu. Kita harus belajar lebih, harus dikritik lebih gitu kan. Akhirnya kita diprotes dengan pelatih itu juga lebih. Ya, itu sih. Mungkin di tempatmu Leo, apa basicnya mungkin bukan apa kali ya? Mereka bukan yang mahasiswa gitu memang. Kalau memang basic kalau mereka mulai dari pemain lokal itu buat jadi wasit itu kayaknya memang jadi gini, susah. Kalau di sini tuh faktanya kalau kayak di Palembang itu suasana itu lebih ke klub gitu. Kalau untuk antar klub itu lebih banyak jumlah pertandingan dan jumlah eventnya. Tapi kalau untuk khusus kota Palembang itu kalau antar SMA agak kurang, mahasiswa juga agak kurang. Jadi kalau ada event, kebanyakan mahasiswanya itu pengennya cuma main gitu, nggak mau jadi wasit. Jadi mentalnya masih mau mental jadi pemain, ya takut jadi wasit. Tapi kemarin sudah saya coba beberapa kali, ada mahasiswa saya ajakin jadi wasit. Ada yang bertahan, ada juga nggak tahan gitu kan. Terus ada yang masih proses juga gitu kan, pelan-pelan. Butuh ada public figure. Iya, butuh public figure gitu kan. Terus ada lagi yang saya tugaskan jadi petugas meja gitu kan. Tapi setelah tamat mereka kembali ke daerahnya masing-masing gitu kan. Ya, saya tetap memberikan motivasi dari jauh gitu kan. Pokoknya kalau kalian kembali ke daerah masing-masing, ya yang namanya tugas wasit kalau bisa sempat tugas gitu kan. Tetap dikasih motivasi, siapa tahu mungkin bisa tugas di event yang lebih tinggi lagi gitu kan. Kalau di level provinsi kan tetap yang paling tinggi itu kan Porprov ya kan. Tetap saya iming-imingi seperti itu. Kalau kalian tetap rutin jadi wasit, mungkin nanti siapa tahu kalian bisa tugas di DBL gitu kan. Bisa tugas di Porprov gitu kan. Ya kita iming-imingi juga yang namanya gaji kayak gitu kan. Otomatis mereka juga terpacu kan. Kalau Porprov gajinya sekian loh. Kalau DBL gajinya sekian loh. Lumayan kan buat tambah duit jajan segala macem. Selama ini trik yang saya pakai seperti itu sih. Tapi menurut saya masih belum berhasil gitu. Satu lagi yang belum motivasinya ini, nginep di hotel. Iya, nginep di hotel. Nginep di hotel seminggu, tuh kan. Itu seminggu. Orang kaya loh. Seminggu.
Tapi nggak tahu loh, kalau di Sumsel itu kalau kayak event kelas DBL terus apa lagi Porprov itu kita nggak nginep di hotel loh. Kita malah dikasih kayak satu rumah gitu. Miskin. Terus kita nginep di satu rumah kan jadi apa kayak di kos-kosan lah gitu. Iya. Kalau DBL itu nggak ada hotel, balik ke rumah masing-masing. Bayangin coba, gimana Iya, kalau kalau- wasitnya dari luar daerah jauh? Oh, Mm-mm. maksud saya kalau di hotel tuh ya yang tugas nasional gitu, bro, buat iming-imingi teman-teman yang Buat di iming-iming. bawah. Terlalu loh kalau misalnya Poprov nggak di hotel tuh. Kayaknya ya. Kami di sini Popdanya di hotel kami di sini di Lombok. Betul. Di situ banyak hotel. Iya. Tempat wisata. Ya kan orang dinas pariwisata. Di Lombok banyak hotel, event sedikit. Betul. Makanya sering di hotel karena eventnya sedikit. Ya, di Lombok tuh banyak event mancing. Event apaan tuh? Pertanyaan nih, tipe-tipe kalian tuh kalau setelah dimarahin pelatih itu semakin down atau flat atau malah semakin berani, nah gitu. Kalau aku langsung jawab berani, ya. sendiri. Aku malah semakin berani, semakin nantang gitu. Makin berani. Kalau aku campur aduk. Campur aduk. Campur aduk. Tergantung Aku kesalahan pengalaman- yang dibikin. Aku pengalaman pernah loh. Gimana Mas Aku pengalaman pernah mau dilempar sama kursi sama penonton. Terus? Gara-gara anaknya itu di volleying, nggak terima bapaknya. Anaknya menang. Tapi selesai pertandingan dia masuk ke lapangan mau ngelempar kursi. Yang menghadang siapa? Mas Johan. Tapi itu penonton ya, kita nggak bisa intervensi apa-apa ke penonton. Iya. Penonton. Iya. Kalau coach ya Sri Kandi. Manajer sih. Heeh. Itu pada saat Sri Kandi awal dulu. Jadi itu salah, bukan salah sih. Maksudnya aku belum tahu ilmu tentang tidak baik kalau kita falling secara berurutan dan terus-terusan gitu kan. Oh iya, yang 4 kali itu dia ya. Iya, Yang jadi SMP itu yang pernah dibahas. MP Predator sama Sahabat Semarang. Jadi MP Predator ini free throw ini mengubah hasil akhir gitu kan, gara-gara 4 falling berturut-turut ini aku yang tiup ya kan. Selesai pertandingan MP Predator ini kalah sama Sahabat Semarang gara-gara free throw ya kan. Nah itu manajernya sampai ke ruang wasit gitu. Dibayar berapa, pernah tiup event apa dan sebagainya, woy. Nah, itu terus psikologinya itu tambah. Mas Radit gimana tuh buat besok wasitnya lagi? Nah, jadi gini, kalau aku sih pribadi itu kan membangun ya kan, dalam arti membangun, dan dia kan melihat hanya berkacamata dengan dia sendiri ya kan. Ya semua tim manajer pasti pengen timnya menang gitu kan. Aku sih anggapannya begitu. Jadi yang tak lakukan ya oke, mungkin yang jadi evaluasi di aku adalah 4 kali berturut-turut ini tidak baik gitu kan. Tiup yang ya kita tahu itu kejadiannya salah, tahu, tapi kita harusnya berkomunikasi sama partner kita gitu loh. Untuk kejadian hal seperti itu, jangan sampai kejadian seperti itu gitu kan. Oh no sih. Next berikutnya besoknya yo nggak apa-apa. Hajar aja. Aku sih nggak takut gitu. Gitu. Karena aku kalau misalnya ditugasin misalnya gitu kan, misalnya ada event ditugasin gitu kan, pasti mindsetnya satu, kita dikasih rezeki liburan gitu kan. Jadi mikirnya bukan pertandingan gitu kan, mikir pertandingannya nanti kalau misalnya kita sudah free meeting dan lain sebagainya gitu. Tapi mindset utamanya iya, kita dikasih liburan. Sengaja bikin salah biar libur gitu. Biar besoknya rest gitu. Bagus gitu. Oh gitu ya. Iya. Jadi kita di pertandingan juga nggak mikir beban gitu loh. Karena mikir mindset awalnya adalah kita dikasih liburan gitu kan. Tapi kalau menurut aku Mas,
Kalau menurut aku sih rasa takut itu perlu. Perlu, memang perlu kan. Sometimes kita kan sometimes pasti menghadapi kondisi yang deep ya kan, yang deep, yang dalam gitu kan. Nah di situ saatnya kita untuk merefleksi psikologi kita, jatuhnya kita kayak gimana, bangkitnya kita harus kayak gimana gitu. Tapi kalau pada saat kita pernah sakit misalnya, pernah jatuh gitu kan. Nah, tapi event berikutnya kan kita masih ada, terus kita masih berusaha jadi lebih baik gitu kan, yaitu jadi bumbu gitu. Makanya kalau aku sih lebih sering cari kondisi yang deep ya kan, cari kondisi yang deep, cari sesuatu yang bisa bangkitin mood kita. Tiap orang punya cara sendiri soalnya untuk menghadapi sesuatu, itu punya cara sendiri. Sih aku pribadi kayaknya anak psikologi ya Tergantung ya, tahu. saya. Iya. Tergantung apa? Arousal. Ketika, tapi pasti sih harusnya tiap wasit kan pernah mengalami masa-masa yang dia sampai benar-benar down, sampai jatuh. Untuk naik ke atasnya memang memang sulit, butuh proses. Yep. Memang yang dijaga ketika, apalagi kalau benar kata Julia tadi, yang ketika kita wasit kita nggak cuma kita nerapin pertandingan, tapi kita juga jual image kita. Iya. Iya kan sih? Jual image, sama apalagi kalau baru pertama lihat. Baru pertama lihat langsung masalah lagi. Iya. Berat tuh. Ya kan berat, apalagi sama pelatih tuh. Iya. Begitu namanya bahasa pertama kali Maduranya tuh first impression kalau nggak salah. Nah, kan first impression pelatih. Iya. Wasit nggak bener nih. Padahal kan belum tentu juga kan kayak gitu. Balikinnya itu. Apalagi lebih ke image sih. Balikinnya, apalagi antar pelatih kalau ngomong, aku kemarin wasit ini. Kalau ketemu lagi, nah ini nih yang wasit kemarin nih, yang ini. Padahal kita udah siap-siap tuh. Oke, yang kemarin lupain. Malah ketemu lagi. Gitu lagi. Nah, ya kan. Nah. Waktu lisensi kuce juga gitu sih. Kok masnya itu, seniorku itu, ya apa aja kok bener ya gitu loh. Iya kan, kayaknya itu salah loh, aku nanyain, alah itu tiupan apa gitu, tapi kok bener gitu, nggak ada yang protes gitu. Tapi giliran sini yakin bener tiup gitu kan, pelatihnya marah. Gitu. Iya nggak? Iya, gitu sempet ya? itu. Susahnya kalau nggak tenar gitu ya. Bener, nggak tenar. Mau mas siapa ngambil salah ngambil benar ya benar. Dia nggak benar. Iya. Itu salah satu dilema, salah satu masalah juga sih. Betul. Gak enak jadi wasit. Gak enak Kak Yat. Kamu nggak sih jadi wasit, aku aja yang jadi wasit. Benar-benar harus fleksibel kali ya. Ya. Harus bisa menyesuaikan. Kayak bunga. Iya, menyesuaikan. Jangan terlalu otoriter juga gitu kan. Ya jangan terlalu juga, jangan terlalu lembut juga ya kan. Iya, susah ya. Susah. Bisa bermuka 4. Bermuka 4. Nah ini pernah nggak ngalamin partner bertiga, cuman partner satu sama yang satunya lagi nggak akur gitu kan. Kita di tengah-tengah harus mimpin 10 kali 4 waktu bersih. Gimana coba ngatasinnya itu? Iya, ada tuh. Ada yang lempar dia. Gimana coba ngatasinnya itu? Tapi akhirnya aman tuh Bang, game. Nggak aman lah, gimana mau aman? Waktunya nggak akur. Aduh. Jadi bukan lapangan basket, lapangan tembak. Jadi ngewasitin sekalian
nguasitin tim yang lagi tanding basket, nguasitin juga partner yang lagi berselisih gitu. Ya, iya, jadi 2 lapangan loh. Kan PR gitu. Iya sih. Kalau yang kayak gitu kan bisa ngefeknya ke yang lain juga. Yang nggak bertugas pun bisa ngefek sih menurut aku. Kan jadi mikir kalau tugas bareng dia gitu kan. Gimana coba tugas bareng ini nih. Berarti kalau tugas tuh kalau udah lihat 1-2 orang yang nggak serk gitu udah ini ya. Jadi harus chemistry dibangun dari awal ya. Iya sih, penting itu. Perlu sih. Kalau saya lebih Membangun mending sebuah kepercayaan ya. Apa ya apa? Kalau saya lebih ke kalau udah kayak berselisih kayak gitu tuh saya lebih mentingin diri sendiri kayaknya. Pernah ya saya kayak gitu. Nah, maksudnya biasanya itu tuh gini, koordinator tahu si A sama si B berselisih, itu malah dijadiin satu lagi loh. Nah, itu dia kan kasihan partnernya satu lagi. Benar. Yang nggak tahu apa-apa. Iya kan? Nah, itu makanya kenapa saya bilang saya tuh lebih mentingin diri sendiri. Nah, itu menyelamatkan tiupan dan psikologis. Nah, jadi saya pernah sampai saya tuh so asik ke mereka berdua ya, dan tidak dianggap selama satu pertandingan itu saya merasa bahkan dan akhirnya saya selamat. Iya juga sih. Iya. Ya, akhirnya mau nggak mau kan yang berselisih dia akan jalan sendiri-sendiri. Ya kita mau bantuin yang mana pun juga bingung. Bingung ya wes lah, urusin sendiri-sendiri aja. Benar, harus begitu. Tapi jangan keseringan ya. Bahaya nanti. Bilang sama koordinator. Aku kalau sama Leo aja kayak gitu. Oh gitu, oke. Dicatat. Saya ada pertanyaan serius nih emang. Ya, silakan. Ini pertanyaan dari Susu sih kemarin yang pas penataran di Semarang terakhir nih, bulan lalu yang itu. Jadi Susu tuh nanya gini, setuju nggak sih kalau wasit ini harus tes TOEFL? Gitu. Buat dia ngewasit itu syaratnya itu dia harus tes TOEFL. Nah itu jadi Susu itu nanya ke kami dan kami itu tidak ada yang berani jawab. Menurut teman-teman gimana? Itu Susu nanya serius soalnya itu. Tanya satu-satu coba. Tapi itu pintar bahasa Inggris. Sunsia dulu deh. Sunsia gimana Sunsia? Sunsia lagi. Pioner kamu itu. Jangan Sunsia. Viral nanti jawabannya. Tinggal jawab aja Sun. Ribet banget. TOEFL. Tapi tergantung itunya. Tergantung fungsinya untuk apa. Kalau wasit di TOEFL, pelatihnya iya juga nggak? Pemainnya iya juga nggak? Nah, buat apa wasitnya di TOEFL nanti? Buat ya kayak Bang Parli tadi, orangnya dari Korea. Kita suruh tes TOEFL bahasa Inggris. Jadi diem semua sih. Nggak nyambung ya. Kita dengerin. Dengerin. Ya tergantung tujuannya. Kalau memang event, contoh kalau memang event yang akan dihadapi internasional mungkin ya, kan butuh bahasa Inggris atau butuh apa. Yang akan ditugaskan di event internasional mungkin ada klub luar atau klub disertakan ya. Mungkin masih relevan sih. Atau untuk apa, untuk misalkan yang mau tes FIBA mungkin kan ada tes TOEFL-nya, itu masih relevan karena kemungkinan besar akan digunakan, tapi nggak menutup kemungkinan untuk misalkan peningkatan kualitas untuk wasitnya sendiri. Kalau mau dia kesadaran diri ya nggak apa-apa.
Tapi kalau untuk sebagai ketentuan di suatu event kayak di IBL kan mungkin ada apa? Ada wasit, ada pelatih dari luar negeri. Itu mungkin masih relevan, masih ada hubungannya. Kalau dari Ini aku gitu kayak dijadikan tolak ukur penugasan. TOEFL-nya masuk, terus Kalau teorinya nggak masuk gimana? Tetap tugas. Ya kalau jadi salah satu ya tergantung itu tadi Kak ya. Kalau aku sih menurutku gitu. Kalau Benar. di event tersebut ada pelatih dari luar yang pakai bahasa Inggris, ya mungkin bisa. Dan nggak menutup kemungkinan sih. Apalagi sekarang zamannya kan udah bahasa Inggris bukan hal yang asing lagi. Kalau memang dibutuhin atau itu ya nggak apa-apa, tapi harus ada relevansinya, harus ada hubungannya yang di tes itu fungsinya untuk apa, harus jelas dulu kayak kalau cuma untuk ketentuan biar Wow. biar keren aja ya susah. Itu sih kalau menurutku begitu. Iya, betul juga. Apalagi temanku juga buka jasa bikin itu. Nah sekarang kan banyak yang bacakan TOEFL banyak iya. Bisa bikin milih sertifikat nilainya. nggak perlu tes. Aduh, betul. Kalau menurut aku sih ya itu kan karena patokannya Susu mungkin ngelihatnya itu untuk kedepannya gitu kan. Kedepannya dalam artian ya mau sampai kapan sih niupin ke Jurnas gitu kan. Mau sampai kapan sih niupin ke Jurda gitu kan. Nah, tapi kan ada level tingkatan tinggi. Selama karena di basket sendiri ya memang aturannya itu awalnya ya dari bahasa Inggris gitu kan. Ya cuman balik lagi ya benar kata Sunsia, fungsinya buat apa sih gitu kan. Kalau untuk penugasan ke Jurda ataupun penugasan ke Jurnas yang levelannya KU14, KU16 yang lokalan kita Indonesia semua gitu kan, kita diwajibkan menyertakan tes TOEFL untuk bisa tugas, kayaknya ya itu mengenyampingkan dari ya baru tadi tes TOEFL dia oke, bahasa Inggris oke, cuman secara mimpin di lapangan nggak baik, nggak bagus gitu kan. Apakah masih dipertahankan? Kan enggak gitu kan. Karena di lapangan juga nggak dipakai jadinya, karena cuma mimpin ke Jurnas yang situ semua. Mungkin pelatihnya malah ngomong pakai bahasa Jawa. Jadi kan nggak ada gunanya kan itu. Sama juga ya kayak kita dipaksa diwajibkan mesti di tes itu 86. Kenapa nggak pelari aja sih yang dijadikan wasit basket yang benar-benar yang fisiknya bagus apa segala macam? Kan nggak hanya dari situ gitu kan. Wasit basket itu komplitnya, perlu komplit semuanya. Ya fisiknya mesti bagus. Terus kalau untuk bahasa Inggris itu tambahan plusnya gitu kan. Tapi kalau untuk diwajibkan ya untuk saat ini mungkin belum lah. Tergantung level juga sih kalau menurut saya. Benar, saya setuju sama Sunsia tadi kalau untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi kalau untuk sekelas kayak liga, saya rasa itu penting gitu kan, karena pemain sama pelatih juga dari luar, ada yang dari luar gitu sih. Masalah TOEFL itu ya yang namanya kebijakan itu pasti ada yang bagus, ada yang merugikan, ada yang menguntungkan. Nah, mungkin menguntungkannya adalah sebelum wasit tahu di level atas itu mereka butuh bahasa Inggris gitu kan. Mungkin walaupun nggak lanjut jadi wasit pun bahasa Inggris bisa digunakan buat apapun gitu. Bagusnya di situ. Tapi bukan nggak bagusnya ya. Mungkin kurang relevannya adalah ketika katakan saya kemarin wasit yang international school Malaysia, Singapura sama Indonesia. Brunei.
Iya, itu wasit malah nggak ngomong sama sekali sama pelatihnya. Dan pelatih pun kayaknya nggak ngerti bahasa Inggris ya. Dan dia pun nggak ingin buat nanya. Pokoknya tanding dia nggak ngerti bahasa Inggris. Wasitnya udah siap dengan bahasa Inggris. Tetapi malah saya pikir untuk di level sekolah, pelatih sekolah yang keluar negeri itu juga nggak banyak pertanyaan di bahasa Inggris. Nggak tahu kalau di levelnya IPL atau di FIBA yang pemain senior gitu, secerewet apa mereka. Tapi intinya kalau di wasit menurutku kalau kita tugasnya udah oke, malah nggak banyak ngobrol sama pelatihnya. Just ya yang dibagusin mending psikologinya dulu lah. Kalau menurut saya kita lebih butuh tes nilai fisik, nilai apa Leo tadi bilang? Nilai psikotes. Nilai psikotesnya daripada bahasa Inggris. Kalau aku sih lebih prioritas ke psikologi dulu. Psikologi, kalau rules udah nggak bilang ya, pasti itu. Pasti apa, Mas? Pasti harus tahu. Gitu dong. Ngegos. Gitu dong. Rules itu number one. Kita ketemu pelatih siapa tahu rules bisa jelaskan. Iya. Itu kekuatan kita. Karena kelemahan Saya sih sama juga sih, kalau TOEFL tuh nggak terlalu penting-penting juga sih. Iya. Yang penting kita bisa menjelaskan tentang peraturannya. Plus sih, Kak. Ya, nilai plus sih jadinya. Ya cuma sekedar nilai plus kan, Bang. Jago bahasa Inggris tapi di lapangan kurang gitu ya. Maksudnya kan di bahasa di TOEFL dengan komunikasi itu kan itu berbeda kan? Oh ya. Iya. Bahasa TOEFL dengan bahasa rules juga berbeda. Betul. Tapi kalau cuma untuk sekedar poin plus, ya nggak masalah. Bukan jadi patokan untuk bisa bertugas atau tidak tugas gitu kan. Betul. Yang wasit luar Jawa itu, kalau ke Jawa itu kan tiket pesawatnya mahal banget ya. Nah itu siapa yang nanggung? Yuk. Ini diedit atau enggak ini? Ini nggak diedit. Nama Pepi juga udah langsung open mic gitu. Jadi langsung open mic. Langsung gregetan ya pertanyaannya. Siap menjawab. Nah ini. Kalau ada 4. sih. Jadi kayak kemarin tuh yang nugas prapon. Itu hasil dari dompet sendiri. Serius nih? Serius, tapi kayaknya waktu itu ada miskomunikasi antara, ya katanya ditanggung sama Pengprov. Tapi waktu udah mau berangkat, ujung-ujungnya ngilang. Akhirnya pakai duit sendiri. Yang balik modal, Mas Beb. Nggak balik modal. Sedih. Padahal kan kita cuma beli kopi di pinggir jalan, Pep. Tapi kan modal perginya itu loh. Pergi pulang PP-nya itu kan ya lumayan lah. Bisa beli HP 1 biji. Iya. 2 biji lah kalau misalnya Realme apa Oppo. Tapi kalau Samsung bekas dapet. Samsung Note lagi yang dibeli lah, aduh. Dapat. Tapi kan nggak pengalaman. apa-apa. Iya. Ngeluarin sendiri. Yang penting kan pengalamannya dapat. Itu biar hatinya dingin, tenang. Iya. Akhirnya uang keluar segitu nggak menyesal. Padahal sedikit tidak ikhlas. Setelah tugas prapon, itu kan kamu punya nilai plus dong buat pulang ke sana. Terus apa nggak ada yang memperhatikan atau kamu follow up buat janjinya tersebut? Nah, kalau soal yang itu, jadi waktu balik dari prapon itu dia kebetulan masa baktinya pengurus yang waktu itu udah mau habis.
Nah, itu pengurus barunya dilantik bulan apa ya? Februari barusan tahun kemarin kalau nggak salah. Itu dilantik dan mulai dari situ sudah ada pembicaraan untuk wasit, pemain, pelatih, apapun yang berkiprah di nasional akan ditanggung oleh Pengprov. Harusnya. Desas-desusnya ya, kabar ceritanya. Itu ceritanya kan karena baru terpilih kan. Kita kan belum lihat ke depannya gimana. Ya Mas Yadi sekarang. Mas Yadi dulu katanya tadi. Ya, maksudnya kita tuh berangkat tuh lebih karena ingin apa ya? Ingin daerah kita dikenal. Kita pengen berangkat tuh itu. Kan selama tugas, kebetulan sama tugas nasional juga, saya kemarin masih di Jawa, Mas Arfinsa. Jadi enggak berasa. Cuma memang yang kemarin ini, apa kemarin dia? Oh, teman saya yang satunya. Ceritanya sampai sekarang memang tidak ada apa? Tidak ada diberi dari Pemprov. Seharusnya kan dari Pemprov memang. Nah, kebetulan Pemprov saya juga sebelum berangkat itu sudah bikin wasiat. Mohon maaf, Mas. Kami tidak bisa bantu apa-apa ini. Begitu. Jadi ya sudah, karena memang kita berangkat itu karena memang ingin memperkenalkan kalau ternyata daerah kami ini bisa gitu sampai ke nasional. Jadi semakanya cuma itu aja gitu. Iya. Kalau bahasa Dan kebetulan murah. Cilacapnya, iya. Kalau bahasa Cilacapnya itu menciptakan brand awareness. Itu faktor yang paling penting adalah karena emang tiketnya murah juga sih kalau dari Lombok. Oh iya. TOEFL-nya Mas Arfinsa 760 pasti. 3. Kok banyak banget. Enggak ada TOEFL-nya Mas Lucia. 760. Jadi 2 masalah ini masalah Pemprov. Jadi ada 2 lagi, ada Leo sama Mas Parli. Siapa Kamu dulu? Leo. Dulu bebas. Bang Parli dulu lah, Bang Parli. Mana Bang Parli? Tahu saya dulu. Namarin. Mas Julio lah juga. Julio itu mah tempat destinasi wasit di sana. Transit Malaysia. Gimana Bang Parli? Jadi kalau aku itu pertama nasional itu 2016 lulus nasional langsung tugas pertama kali itu ke Jurnas 16 di Jogja. Jadi kan kalau untuk dari aturan dari PP sendiri itu ketika Pengprovnya tidak ada tim yang ikut bertanding di Kejurnas, berarti kalaupun ada wasitnya yang berangkat itu otomatis ditanggung sama Pengprov. Tapi ketika ada timnya ikut bertanding, wasitnya 2 yang dipanggil, 1 dari Pengprov, 1 dari PP pembiayaannya. Nah, untuk sampai saat ini, karena Kalbar juga jarang untuk nurunkan tim di Kejurnas, tapi saya dapat tawaran untuk bertugas ya saya ambil gitu kan. Tapi dengan resiko ya biayanya sendiri gitu kan. Biaya sendiri karena walaupun dari PP-nya bilang, nah nanti biayanya ditanggung sama Pengprov karena udah aturannya seperti itu. Ya tetap aja kita ngadu ke Pengprov ya tetap aja nggak ada tanggapan gitu kan, nggak ada bantuan dari Pengprov. Jadi ya honor dari bertugas itu ya paling hanya untuk bawa pulang itu hanya oleh-oleh sama pakaian kotor. Sisanya ya untuk beli tiket gitu kan, tiket pesawat. Karena kalau ada tiket bis juga pakai bis ya dari Pontianak ke Jakarta dari mana gitu pakai bis. Ya. Kayak Leo kemarin kan dari Palembang mau Prapon itu pakai bis. Kalau ada yang lebih murah gitu ya mending pakai bis gitu kan kalau biayanya sendiri. Tapi kalau ini kan enggak mesti pakai pesawat. Kalau pakai kapal udah keburu kelar eventnya. Jadi udah terbiasa sih dengan hal seperti itu. Ya balik lagi sih
niatnya kita seperti apa, terus kalau memangnya pengen berkembang, pengen maju ya itunya bakalan mengikuti kok. Bener. Karena dari situ juga ada event-event lain ya kayak Sri Kandi totalnya ditanggung sama pihak Sri Kandi, terus dari kayak ya event-event besar lainnya juga kecuali Kejurnas lah ya, kecuali Kejurnas. Kalau Kejurnas memang aturannya emang seperti itu sih Kejurnas. Jadi udah nggak heran sih dengan aturan seperti itu, dengan ya baik lagi sih kalau kita yang nggak siap ya nggak bakalan maju-maju, jadi percuma lisensi kita, nggak bakalan bisa tugas sudah kalau hanya mikirin itu. Leo. Ya sama sih, sama kayak Bang Parli. Kalau alhamdulillah sih, kalau saya di sini Pemprov kita sudah mendukung gitu. Kalaupun di pihak satunya nggak bisa membiayai masalah tiket pergi, maka Pemprov Sumsel siap membiayai untuk tiket pergi gitu. Kebetulan di bidang Binpres Pemprov Sumsel itu sendiri, itu benar-benar seorang wasit gitu. Jadi dia mengerti tentang hal-hal yang diperlukan ketika saya bertugas gitu. Kalau untuk masalah tiket yang pas waktu kita prapon itu, memang pada saat itu Pemprov memberikan opsi gitu kan. Pengen mau berangkat pesawat atau naik bis. Terus saya bilang, teman-teman Perbasi naik apa? Mereka bilangnya naik bis. Ya udah, saya barengan bis aja juga sekalian kan. Kebetulan kalau jarak dari Sumsel ke mana? Ke Tangerang juga nggak terlalu jauh kan. Mungkin sekitar 12 jam atau 13 jam gitu. Jadi kebanyakan sih 50-50. Tapi kalau untuk level kayak di mana? Di kayak Bang Pari tadi bilang kayak Sri Kandi gitu udah bayar full dari Sri Kandinya tiket pulang pergi. Jadi kurang seperti itu. Jos, contohnya adalah pantauan pergerakan wasit di Manado gimana, Pep? Pergerakan wasit di Manado gimana ya? Iya. Nggak ada pergerakan apa-apa sih, Bang. Nggak ada Karena di sini apa ya? Total wasitnya itu ada 14 orang. Semenjak pandemi udah hilang satu-satu. Maksudnya hilang? Kayak Udah cabur. mungkin pindah cabur, apa mungkin pindah haluan, nggak tahu juga. Pindah wasit sepak Terus, bola laku loh. Iya. Bener. Terus kan Poli juga akhir-akhir laku. ini kan udah banyak scrimmage antar klub gitu. Lah wasit yang nugas cuma 2-3 orang ya, cuman itu aja. Yang lainnya susah dihubungin. Udah nggak tahu ada di mana, kayak udah nggak mau tahu lagi basket masih lanjut apa enggak. Jadi udah pada masa bodoh gitu sih. Karena pandemi. Serah, yang penting cari buat meneruskan hidup. Iya. Gitulah. Ya, Bang Parli sama ya? Sama. Di Pontianak juga gitu. Adanya paling ya latihan-latihan, itu juga yang SMA. Kalau untuk yang senior udah nggak ada. Palingnya aktif masih untuk yang pelajar paling. Yang masih latihan. Tapi kalau untuk senior udah nggak ada. Paling cuma latihan-latihan sendiri di klub. Mereka jarang ada sparring juga. Mereka pakai wasit. Tadi saya dapat info dari Jawa Tengah itu Maret tuh kayaknya udah mulai Popda Karisidenan. Maret udah berani mulai berarti. Iya, Vaksin mudah-mudahan udah aja keluar udah mungkin. aktif aja. Iya, ya IPL-nya tanggal 15, IPL-nya lanjut loh. Tinggal distribusinya aja. Iya. Kalau IPL-nya lanjut, Sri Kandinya lanjut nggak, Sun?
Iya, semoga lanjut lah. Lanjut ya. Lanjut lah. Jawa Timur gimana Jawa Timur sih? Pantauan pergerakannya sih. Kalau di Jawa Timur sendiri udah mulai kalau apa event-event resmi masih belum ada ya memang belum ada yang berani adain mungkin. Mungkin masih ada beberapa rencana. Tapi kalau untuk wasit-wasitnya sendiri mungkin di sparring itu udah mulai ada beberapa kota yang jalan, ada yang pakai latihan juga, ya kayak gitu sih. Udah banyak ya, apalagi ada tim IPL-nya ya di sana ya. Kalau ketempatan di kota tim yang punya IBL, mungkin masih ada beberapa game ya yang bisa dianu. Tapi kalau untuk yang di kota-kota lain, mungkin sama kayak kota-kota kayak teman-teman yang lain. Mungkin ada yang antar SMA. Oh iya. Di Bali ada tim baru ya, Bli ya? Bali Iya, United. ada Bali Bli jadi United. nggak jadi wasitnya di situ, Bli? Belum pernah wasitin di situ, Bli? Belum mulai latihan sih mereka. Oh. Apa namanya secara resmi itu belum ketahuan latihannya. Cuma kemarin ada tawaran untuk jadi wasit tim. Tapi teman-teman di Bali rata-rata karena syaratannya harus ikut camp, nggak ada yang bisa kayaknya teman-teman wasit Bali. Oh. Yang apa namanya jadi wasit tim di sana. Bali. Halo? Ya, Bli. Berarti Jadi untuk latihan juga sama teman-teman yang lain belum ada latihan sama sekali. Malahan banyak ring basket yang dicabut biar nggak ada yang bisa bermain basket, biar nggak kumpul-kumpul. Ring basketnya dicopot di sekolah-sekolah. Sampai segitunya sampai nggak bisa main basket sama sekali. Gimana yuk? Kalau kayak gitu gimana yuk? Cuma latihan rebound aja berarti mereka, Mas. Iya. Papan. Latihan dribble aja, passing-passing, nggak ada yang shooting. Aduh. Lo diapain kalau kayak gitu yo? Kalau ringnya dicopot gitu. Latihan fisik aja, lari-lari. 5 kilo sehari ya? Ya, 5 kilo sehari. 5 kilo beras maksudnya. NTB gimana NTB? Ustaz bisa boleh menjawab? Izin menjawab, Mas. Oh, silakan. Kita kan saling bertanya dan saling menjawab. Pokoknya kegelisahan apa disampaikan di sini semuanya. Iya. Sesi curhat lah ya. Iya. Saya curhat. Betul. Untuk pas nanya Mas Radit, saya memang karena saya mau curhat dulu sedikit. Asal event ya. Event ini yang sudah pasti itu DBL kalau kami bulan Maret. DBL. Kemarin DBL. Di sini DBL. paling hype. Iya, di sini paling hype DBL beli. Kalau sudah ngomongin DBL udah paling hype sudah. NTB itu udah mewakili satu kota ya? Betul. Oke. NTB itu isinya itu aja. Ya, di Lombok, di Pulau Lombok. Di Mataramnya beli. Di Mataramnya. Ya. Kotanya, pulaunya Lombok. Betul, Pulau Lombok, kotanya Mataram. Itu yang udah pasti soalnya kemarin pihak DBL sudah ketemu sama KONI. Rencananya Maret itu sudah hampir 80% sih katanya akan dilaksanakan DBL di sini. Gak tahu katanya pembukanya di DBL musim ini, pembukanya di sini katanya beli di Lombok. Mudah-mudahan aja bisa jalan Maret kan bisa jadi contoh ya untuk teman-teman yang lain. Penonton atau tanpa penonton? Nah itu juga benar-benar. Karena ada penontonnya nanti. Kemarin belum tahu beli, soalnya susah juga ya kalau DBL tanpa penonton itu kayaknya nggak mungkin juga. Kayaknya mereka menjualnya lewat supporter itu. Betul, revenue-nya nggak dapat nanti. Mungkin bisa akses DBL Play-nya itu mungkin. Ya, Wow. Masa supporter dari apa kamu dilihat? NBA daring semua. Kemungkinan IBL juga kan? IBL penontonnya juga sama daring. kayaknya. Iya. Mungkin mereka memanfaatkan dari segi
pendapatan dari segi kayak rating Pendapatan penonton kali. AdSense kan? Iya. Ya, Kalau uang IBL kan virtual juga. nggak bisa kita raguin lagi kan, subscriber atau penontonnya kan udah jutaan mungkin kan. Iya. Jadi bisa diambil dari situ keuntungannya. Nyinggung Mas Arvin. Iya, nggak kayak channel ini kan maksudnya. Betul. Itu Mas Adi tadi udah belum curhatnya. Jangan salah loh. Saya mau pindah ke Gara-gara Manda konten nih. ini- Medan ini kota besar, Jakarta lah kota besar nih. Jangan salah loh, gara-gara konten ini nih, kalau ini udah di-share nanti banyak subscribernya. Wah, mantap. Iya. Masing-masing daerah udah ada yang ini soalnya. Mewakili ya. Mewakili. Langsung spiral nanti. Langsung antar provinsi, Iya, antar kabupaten ini. Tapi semoga tidak ada dihujatnya ya. Oh, malah seneng. Kalau dihujat tuh malah ditonton, Mas Radit. Iya, berarti nanti jangan Iya, lupa betul. tulis kritik dan hujatan gitu kan. Bukan Iya. kritik dan saran, kritik dan hujatan. Iya. Terima Sekarang- kritik dan hujatan. Sekarang kita ke Jakarta nih, yang tiap hari wasit tim IPL nih. Oh iya ya. Ya Kak Julio. Gimana perasaanmu, Julio? Basket sudah jalan. Ya, walaupun sparring ya. Sih belum juga sih Bang. Oh, belum juga. Tim banyak yang sparring persiapan untuk kejurdanya ya, kejurda. Terus rata-rata yang pasti itu tim IBL yang sparring. Berarti bulan-bulan 2-3 bulan lagi memang basket tuh udah dijalankan lagi nih. Iya, mudah-mudahan nih. Iya, kemungkinan besar ya. Udah banyak yang persiapan juga tim-tim nggak hanya tim IBL doang gitu. Klub-klub yang notabene dia main di kejurnas, kejurda kan gitu udah mulai latihan juga, udah mulai persiapan. Apalagi itu juga mepet banget kan. Oke. Kalau menurut aku kalau udah ada yang mau bisa memulai, pasti mungkin teman-teman daerah lain akan mencontoh kalau seandainya sudah ada yang mau memulai untuk mengadakan kejuaraan. Kita tunggu aja IBL ini jalan apa enggak. Iya, benar. Oke, pertanyaan simpel ya kan. Pertanyaan simpel. Itu kan masalah klub-klub, ya kan. Kalau yang Puslada persiapan PON bagaimana? Waduh, iya. Berat itu. Itu nggak simpel, Mas Radit. Itu harus Enggak kan mengundang warga, mengundang orang KONI ke sini kayaknya. Enggak kan gini. Untuk klub-klub kan udah persiapan kayak kejurnas dan sebagainya, ya kan. Nah, kenyataannya kan sudah diumumin PON-nya kan tetap, ya kan, tetap bergulir kan. Tahun depan ini kan tahun ini kan tetap bergulir, ya kan. Nah, untuk persiapan Puslada ini kan pasti ada scrimmage game kan. Nah, dari Bali, Pontianak dan lain sebagainya yang lolos sih, yang lolos sih, ya kan, Jateng dan lain sebagainya, ada nggak persiapannya yang menyangkut sama wasit gitu, ada nggak? Maksudnya wasit diundang untuk scrimmage game dan sebagainya gitu kan? Nggak ada di Jateng, Mas. Tahu kemarin tuh kayaknya Jakarta ada ya. Iya, Jakarta. Paling. Mereka Jabar juga kayaknya iya. Oh, Bali kalau nggak salah, Bali cewek kayaknya. Oh, Bali cewek ada, tapi kalau Bali putra belum ada latihan sama sekali, lihat nih. Ya di Denpasar tempat latihannya, kayaknya mereka juga mempunyai latihan. Karena di Bali sekarang untuk penerapan COVID-nya ini, protokol kesehatan COVID-nya. Jadi kalau udah ada kumpul bubar gitu ya sekarang. Kalau di Medan gimana, Mas? Basketnya gerakannya gimana ini? Bapak Manda. Halo. Di Medan ini kota besar. Halo. Ya. Udah ada pergerakan basket belum di kota Medan, Bang? Di Medan masih belum juga sih sampai saat ini. Cuma kemarin itu
sempat ada sekali tuh buat event skill challenge gitu aja sih, virtual. Nah, ya sekali aja itu pun kemarin Suso sempat datang juga tuh acara itu kemarin. Virtual ya. Virtual. Ya skill challenge aja sih. Kalau untuk game kayaknya belum ada. Gitu kan.